Oke, selamat sore Mas Nano. Teman-temannya mana Mas Nano? Pada belum nongol ya. Oke, anyway, saya minta maaf Mas Nano ya. Di hari ini tadi saya ada acara, jadi terlambat. Jadi tadi Mas Nano sempat ke Taoyuan, karena tadi saya main ke Taoyuan ya, lihat itu konsernya. Tapi saya nggak bisa masuk konsernya. Jadi saya cuma ada di luar tadi. Banyak sekali ya orang Indonesia tadi di mana di Taoyuan. Oke, anyway nggak apa-apa. Cuman itu ya. Ini private class nih jadinya nih. Mas Nano sama saya tuh nih. Nggak apa-apa Mas. Sore hari ini saya akan. Oke, anyway nggak masalah. Sore hari ini saya akan kasih soal karena Anda nggak menyediakan soal. Saya akan kasih soal. Jadi sebetulnya soal ini adalah soal latihan ya, soal latihan menghadapi final exam, menghadapi ujian akhir Anda. Soal ini akan saya ketik aja lah, nggak apa-apa. Oke, sekarang akan saya ketik. Nanti hasilnya akan juga saya pasang di Facebook ya, pasang di grup jadi untuk latihan. Ya, sambil Mas Nano panggil teman-temannya yang untuk online, saya ketik dulu ya soalnya ini. Oke, sebuah strategi yang dibuat oleh manajemen puncak untuk menentukan cakupan tujuan sasaran bisnis beserta inisiatif dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran disebut dengan strategi titik. Jadi Anda ini dari modul 1 sampai modul 3 ya Mas. Soalnya dari modul 1 sampai dengan modul 3. Jadi dari ruang lingkup kemudian ke ruang lingkup pemasaran strategik, kemudian analisis situasi pasar, dan yang ketiga STP. Jadi soalnya akan mencakup 3 hal itu. Mencakup 3 modul ya. Ini pertanyaan pertama. Sebuah strategi yang dibuat oleh manajemen puncak untuk menentukan cakupan tujuan sasaran bisnis beserta inisiatif dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasarannya disebut dengan strategi titik ya. Mas Nano bisa ini nggak? Saya nggak tahu. Bisa mengcopy tulis ketikan saya nggak? Ya nggak apa-apa, paling Mbak Yunita sama Mbak Suhardini masih terjebak macet di Taoyuan. Ya. Mas Nano bisa ini nggak? Bisa mengopi tulisan saya nggak?
Caranya, coba Mas klik icon yang kiri atas itu ada kayak tanda panah. Pojok kiri itu ada tanda panah sama tanda kayak salib gitu. Anda klik, kemudian Anda blok itu, di blok itu tulisan saya. Nggak bisa ya, nggak bisa di copy ya. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mas Nano sambil ngetik ya, saya ketikkan. Mas Nano juga sambil ngetik ya. Ya, sambil Mas Nano ketik. Karena soal ini nanti penting diharapkan semua bisa mengerjakan soal ini ya. Oke, mungkin ini kira-kira sampai 10 soal paling. Oke. Jadi ini soal ini adalah soal ujian akhir semester, ujian akhir 2 semester yang lalu ya. Katanya teman-teman dari semester yang kemarin, yang 1 semester yang lalu itu soalnya mirip. Jadi semoga soal berikutnya yang Anda akan hadapi itu juga sama ya. Kemudian pertanyaan kedua ini, dalam situasi yang berbeda dan berubah, para manajer menggunakan pendekatan dan teknik yang berbeda. Oke, silakan kalau mau diketik di Microsoft Word nggak apa-apa ya. Jadi nanti soalnya Anda ketik dulu ya kan, 10 soal. Setelah itu Anda cari jawabannya dulu, baru kita akan diskusi ya. Oke. Saya lanjutkan nih. Dalam situasi yang berbeda-beda dan berubah, para manajer menggunakan pendekatan dan teknik yang berbeda. Ini merupakan pendekatan terhadap manajemen titik. Oke. Saya akan 10 soal nanti Anda kerjakan, baru kita akan bahas sama-sama. Bentar, ini saya mau setting tempat dulu. Oke, nomor 3. Salah satu pandangan mengenai keunggulan bersaing yang menyatakan bahwa sumber daya yang ada tidak semuanya
memiliki tingkat kepentingan dan potensi yang sama untuk digunakan sebagai sumber keunggulan, sebagai sumber keunggulan bersaing adalah merupakan definisi titik. Oke. Mas Nano, saya tahu caranya supaya Anda bisa nggak perlu mengetik lagi. Oke. Nah, coba sekarang Mas Nano klik yang tadi tanda panah itu, selection tool, ya kan? Setelah itu Anda klik selection tool, kemudian Anda klik tulisan saya. Halo Mas Nano. Tuh, nggak online ya. Oke, tidak apa-apa deh. Coba bisa di copy nggak itu? Nah, setelah selection tool Anda klik, kemudian Anda arahkan kursor di tulisan saya. Nggak usah susah, saya tahu. Kalau sampai tidak bisa ya ini pakai cara lainnya. Tapi kok nggak bisa banyak ya? Harus itu ya, harus sedikit-sedikit sepertinya. Oke, nggak bisa. Lah itu sudah saya ketikkan di chatting itu, bisa dong. Anda bisa copy tuh. Anda nggak perlu apa? Nggak perlu ketik lagi. Nah, Anda tinggal copy di Word Anda, kemudian nanti Anda kerjakan.
Ya, bisa kan kalau di chatting bisa ya, bisa di copy kan. Oke, bisa di copy yang di chatting. Bisa nggak Mas Nano mengopi yang di papan chatting itu? Oke, bisa ya. Oke, Anda nggak perlu ketik, jadi Anda tinggal copy aja nanti ke web ya. Setelah itu saya kasih waktu untuk mengerjakan soal itu. Kotler dan Armstrong mendefinisikan strategi pemasaran sebagai titik. Oke, pertanyaan nomor 4. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 5. Perusahaan menentukan strategi target pasar ketika titik. Oke, nomor 6. Apabila budaya bisnis secara sistematis dan menyeluruh bersepakat untuk penciptaan nilai pelanggan yang superior dan berkesinambungan, perusahaan tersebut dikatakan berorientasi kepada titik. Pertanyaan nomor 7. Dari pertanyaan berikut ini yang bukan merupakan kerangka unit melakukan review terhadap sumber daya saat ini dan yang akan datang adalah, ini saya pisah ya, jadi masih nomor 7 ini karena kan ada 4 pertanyaan, jadi nanti yang bukan yang mana ya. A. Apakah performa perusahaan menurun? Ya. B. Bagaimana keadaan sumber daya organisasi saat ini? Ini pertanyaan yang kedua, yang B. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apakah sumber daya berkembang ke arah lebih baik atau lebih buruk? D.
Bagaimana sumber daya mengatasi hambatan baru terhadap sumber daya perusahaan. Oke, ini pertanyaan yang ke G. Ya, nanti Anda pilih pertanyaan mana yang bukan merupakan kerangka unit melakukan review terhadap sumber daya saat ini dan yang akan datang. Oke, itu pertanyaan ke-7. Sekarang kita ke pertanyaan ke-8. Berikut ini yang bukan merupakan pertanyaan yang terkait dengan analisis tentang siapa profil konsumen saat ini dan pelanggan potensial perusahaan adalah. Oke, Anda pilih nanti jawabannya. Yang bukan ya. A. Bagaimana karakteristik demografi, geografi, dan psikografi konsumen. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengaruh event-event promosi terhadap pembelian dan konsumsi produk kita. Oke, itu yang pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga, siapa yang sebenarnya membeli produk kita? Oke, itu yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang keempat, apakah pembeli berbeda dan pemakai produk kita? Oke, sebentar, ini saya copy dulu di Word karena nanti saya akan share juga ke teman-teman yang lain.
Oke, sekarang ke pertanyaan 9.